pertanyaan hukum kita adalah, apakah Habib Rizik pernah diperiksa sebelumnya sudah ditetapkan jadi tersangka? Oke. Apakah Anda punya data itu? Kenapa pertanyaan itu mesti diajukan? Anda ingat nggak Pak Budi Gunawan dulu? Dan sekarang Kepala BIN itu. Ditetapkan tersangka oleh KPK, dan belum sekalipun Pak Budi Gunawan, Jenderal Budi Gunawan itu diperiksa oleh KPK. Oke, kalau di kasus Itu ini... salah satu hal yang mengakibatkan pengadilan pada waktu itu mengabulkan pra peradilan Pak Budi Gunawan. Oke. Atas dasar itu, dan itu sudah dikuatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, karena itu simple, tinggal dicek sekarang misalnya, apakah Habib Rizik itu pernah diperiksa sebelum ditetapkan menjadi tersangka atau tidak? Simple kan? 7 permohonan Habib Rizik di sidang pra peradilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum diantaranya yaitu terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka sebagai berikut. A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pra peradilan nomor 38-Pit-Prak-2012 PN Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Pada hari ini kami dari tim advokasi Habib Rizik Syihab insya Allah akan memulai atau menghadiri sidang perdana dari pra peradilan atas penetapan tersangka beliau gitu ya. Gitu. Nanti bisa teman-teman lihat tentu akan kita bacakan nanti, tapi poin utamanya adalah kita keberatan atas penetapan tersangka Habib Muhammad Rizik Syihab gitu. Muhammad Kamil Pasha selaku kuasa hukum Habib Rizik Syihab menyatakan penetapan status tersangka terhadap kliennya tidak sah dan tak berdasar hukum. Hal itu disampaikan Pasha dalam sidang perdana gugatan pra peradilan yang diajukan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 4 Januari 2021. Dalam sidang tersebut, Habib Rizik melalui kuasa hukumnya itu menyampaikan keberatan atas status tersangkanya oleh Polda Metro Jaya dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kata Muhammad Kamil Pasha. Dengan demikian, penetapan status tersangka pada Habib Rizik tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang RI nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum diantaranya yaitu terkait dengan sah tidaknya penetapan sebagai tersangka sebagai berikut. A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara pra peradilan nomor 38-Pit-Prak-2012 PN Jakarta Selatan telah menerima dan mengabulkan permohonan pra peradilan dengan menyatakan antara lain tidak sah menurut hukum tindakan termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka. Dan oleh karenanya, penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. Jelasnya. Oleh karena itu, kubu Habib Rizik Syihab meminta agar seluruh permohonan pra peradilan diterima seluruhnya. Tak hanya itu, mereka meminta pada pihak termohon agar menerbitkan surat perintah penghentian perkara untuk kasus Habib Rizik. Berikut 7 poin petitium Habib Rizik Syihab. 1. Menerima permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan surat perintah penyidikan nomor SP-4604 Romawi 11 2020 di Treskrimum tanggal 26 November 2020 dan surat perintah penyidikan nomor SP-4604
di Treskrimum tanggal 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya, penetapan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. 3. Menyatakan penyidikan yang dilaksanakan oleh termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 KUHP atau pasal 93 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum. Dan oleh karenanya penyidikan akuo tidak mempunyai kekuatan mengikat. 4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon. Dalam hal ini, surat perintah penangkapan nomor SP.Kap-2502 Romawi 12/2020 di Treskrimum tanggal 12 Desember 2020 dan surat perintah penahanan nomor SP.2118 huruf Romawi 12/2020 di Treskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat. 6. Memerintahkan termohon untuk mengeluarkan pemohon dari tahanan serta-merta sejak putusan akuo dibacakan. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara atau SP3. Agendanya hari ini pasti namanya sidang pertama itu adalah pembacaan permohonan ya, pembacaan permohonan pra peradilan. Tapi nanti kita ada sedikit perbaikan ya gitu ya, karena kemarin kan kutipan pasal-pasal belum kita masukkan, ini kutipan pasal-pasal jadi perbaikan minor ya. Itu kita masukkan hari ini gitu kan. Nah, gitu. Dan sekarang kita masih menunggu juga teman-teman kuasa hukum lain gitu ya, dari Pak Alam Sahanavia, dari kantor hukum Pak Mahendra Data dan lain-lain. Ya, yang kedua. Dan itulah yang dimaksud dengan due process. Terpenuhikah itu dalam pemeriksaan sekarang? Tapi itu lagi-lagi soal kecil, sangat kecil dan soal simpel. Begitu itu, Anda kan tahu sendiri. Masa Anda tahu, saya yakin. Habib Rizik itu kita 50 juta kan waktu bikin kerumunan jalan. Kalau dia pidato-pidato itu, setelah pidato itu terjadi apa? Mereka dia dituduh oleh pasal 160 kan? Pasal 60 itu penghasutan. Hasut itu delik material. Sebab kalau tidak begitu, kau bicara-bicara, isi kepalamu itu juga kau bisa dipenjara. Oke. Begitu. Jadi apa ada peristiwa? Setelah dia bicara itu ada peristiwa yang bertentangan dengan hukum.